Perkenalkan, kami dari kelompok DPTR akan mempresentasikan hasil UAS proyek e-commerce berbasis website dengan topik Sistem Informasi Pengaksipan Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Bidang Pertanahan P5 berbasis website. Baik, selanjutnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Fira Budi Dewantari dengan NIM 20020557. Kemudian ada Trisa Ayunanda Saputi dengan NIM 20020574. Ini ada Sofi Putri Eka Dewi dengan 20020595. Kemudian dan Rabiatul Adawiyah dengan NIM 20020604. Kemudian ada Rapis Tio Tomo dengan NIM 20020607. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Trisa, silakan. Baik, terima kasih El. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan rumusan masalah. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY adalah sebuah lembaga yang telah berdiri sejak tahun 2016. Saat ini dalam hal pengolahan dokumen tanah, bagian P5 masih menyimpan dokumen secara berbentuk kertas dan disimpan dalam kotak penyimpanan, sehingga rentan hilang ataupun rusak. Selain itu, jika bagian lain ingin mengakses dokumen tersebut, mereka harus pergi ke ruangan P5, yang menambah beban kerja dan menyebabkan ketidakefisien bagi karyawannya. Next. Untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis permasalahan berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang pertama yaitu penginputan manual menggunakan Excel, dan jika kolom tabelnya panjang maka akan kesulitan karena harus menggeser-geser Excel-nya. Yang kedua, penyimpanan arsip yang banyak dan bertumpuk sehingga pencarian letak files yang ada membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, dari divisi lain, saat ingin mengetahui informasi mengenai berkas tersebut harus menemui orang yang bersangkutan. Yang keempat, di dalam Excel masih belum memungkinkan melihat jumlah data yang sesuai di-input di masing-masing bidang secara otomatis. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofi. Terima kasih Trisa. Di sini saya akan menjelaskan rancangan sistem dengan menggunakan ERD, yaitu desain database. Kami membuat desain database tersebut menggunakan Figma. Dari hal-hal yang sudah dipertimbangkan, kami membuat tabel admin, tabel pengawasan, tabel file, tabel pemanfaatan, serta tabel permohonan izin. Dan di antara kelima tabel tersebut, yaitu saling berkesinambungan. Untuk selanjutnya yaitu rancangan sistem dengan menggunakan UML, yaitu satu, yang ini use case diagram ya teman-teman. Di sini ada tokoh-tokohnya, yaitu satu, admin. Admin biasa ini hanya bisa login, memasukkan email dan password saja. Lalu yang kedua, master admin. Ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama login, yang kedua mengelola data arsip, serta yang ketiga mengelola data admin. Yang mengelola data arsip tersebut yaitu maksudnya master admin ini dapat menambah data, mengedit, ataupun menghapus data, serta mencari dan melihat data saja. Dan yang terakhir yaitu aktor user. User di sini hanya dapat mencari data dan melihat data. User tidak perlu login karena hanya perlu melihat data saja. Oke, selanjutnya untuk activity diagram akan dijelaskan oleh Rabiatul. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan sistem dengan menggunakan UML. Yang pertama yaitu user. Pada awalnya membuka aplikasi pengarsipan pertanahan DPTR dan mengecek data arsip. Pada bagian sistemnya akan memunculkan data di tabel dashboard user. Pada bagian admin akan membuka aplikasi pengarsipan pertanahan DPTR. Sistem akan memberikan respon menampilkan dashboard user. Setelah itu menampilkan halaman form. Admin login dengan memasukkan
password, dan email, dan mengklik tombol login, maka sistem akan memberikan respon menampilkan dashboard admin aplikasi. Sistem menampilkan halaman form input data arsip. Admin dapat menginputkan data arsip. Dan setelah admin menginputkan data arsip, maka admin dapat mengklik tambah data dan sistem akan memberikan respon menambahkan data arsip ke tabel arsip. Setelah itu, menampilkan data arsip dan opsi edit atau hapus di tabel dashboard admin. Jika admin memilih hapus, maka sistem akan menampilkan form atau tabel input baru. Jika edit, akan menampilkan data arsip yang telah diinput dan yang akan diedit. Setelah itu, sistem akan memunculkan data di tabel dashboard user. Berakhir. Next. Pada rancangan antarmuka dan implementasi proyek sesuai dengan rancangan yang telah dilakukan, di sini ada tampilan desain UI UX-nya dari dashboard user dan halaman admin, yaitu pada dashboard admin dan navbar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rabi. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Rabiatul. Nah, selanjutnya di sini adalah terdapat halaman login. Nah, login itu hanya dapat diakses oleh admin. Nah, di sebelah kiri, bagian gambar kiri itu adalah desain UI UX yang sebagai prototype rancangan aplikasi. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah halaman login yang udah diimplementasi oleh kami. Oke, itu saja halaman login. Nah, selanjutnya terdapat halaman dashboard. Nah, di bagian kiri ini ada rancangan dashboard. Terdapat beberapa grafik dan statistik mengenai data yang ada di sistem informasi kami. Nah, sedangkan yang di kanan itu adalah implementasinya website yang udah diimplementasi dan udah di coding ya. Oke, itu saja. Untuk selanjutnya ada halaman tabel. Nah, tabel ini untuk menampilkan data yang udah diinputkan. Nah, di sebelah kiri ada desain UI UX dan di sebelah kanan adalah hasil implementasi yang udah berisikan oleh dua data. Di sini ada data arsip permohonan izin dan selanjutnya ada halaman tambah data. Nah, tambah data ini untuk menambahkan data permohonan izin. Di sebelah kiri ada desainnya UI UX menggunakan Figma dan di kanan adalah hasil implementasi oleh kami. Nah, begitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya maaf. Jika ada pertanyaan, silakan input di kolom komentar